tentang pencemaran udara, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pencemaran lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Lingkungan dikatakan tercemar apabila dimasuki atau kemasukan bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran atau polusi diakibatkan oleh kegiatan manusia dan alam, seperti gunung meletus dan tsunami. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan manusia, serta menurunkan kualitas lingkungan. Di sini saya akan menayangkan beberapa gambar pencemaran udara dan bukan pencemaran udara. Kita mengetahui bahwa udara mengandung sejumlah oksigen yang merupakan komponen esensial bagi kehidupan, baik untuk manusia maupun makhluk hidup lainnya. Secara normal, udara terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Dan sisanya terdiri dari neon, helium, metan, dan hidrogen. Di udara dikatakan normal dan dapat mendukung kehidupan manusia apabila komposisinya seimbang. Apabila terjadi penambahan gas-gas lainnya yang menimbulkan gangguan, maka dikatakan udara tersebut tercemar. Adapun beberapa jenis bahan yang dapat mencemari udara yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, ozon, benda partikulat, timah, dan hidrokarbon. Beberapa kegiatan yang mencemari udara yaitu 1. Asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan karbon dioksida dan karbon monoksida ke udara. 2. Asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. 3. Klorofluorokarbon atau CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan, kulkas ataupun mobil. 4. Gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, metan, ozon, nitrogen oksida. Nah, gas-gas rumah kaca ini yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Pada efek rumah kaca, sinar matahari yang menembus lapisan rumah kaca akan dipantulkan kembali ke bumi sehingga menimbulkan panas yang terperangkap seperti pada rumah kaca. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan dingin, namun semakin meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida akibat pembakaran hutan, kemudian penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan akan meningkatkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global atau global warming. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global berakibat mencairnya es di kutub sehingga meningkatnya ketinggian muka air laut dan juga berdampak pada iklim bumi. 5. Belerang oksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil terutama batu bara dan kemudian juga berasal dari asap pabrik dan kendaraan bermotor. Belerang oksida ini akan mudah bereaksi dengan uap air dan membentuk asam sulfat yang dapat menyebabkan hujan asam dan korosi pada logam. Selain itu juga membahayakan penderita penyakit pernapasan kronis yang dapat menyebabkan kejang pada pernapasan. Solusi terhadap polusi udara atau pencemaran udara. Yang pertama, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya udara yang bersih dan juga bebas dari polusi. Penyuluhan biasa dilakukan secara berkala melalui forum-forum dalam masyarakat dan juga kegiatan sekolah agar anak-anak pun mempunyai kesadaran dini tentang pentingnya udara bersih. 2. Penegakan kembali peraturan atau perundang-undangan tentang lingkungan.
Hal ini akan membantu karena masyarakat masih takut dengan hukuman pidana daripada sekedar ada seruan saja. 3. Melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah asap yang dibuang di udara bebas agar tidak terlalu membahayakan kesehatan bumi. Hal ini terutama harus dilakukan oleh pabrik-pabrik atau lokasi-lokasi yang membuang asap sebagai satu limbah. 4. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik atau energi lainnya. Hal ini karena bahan bakar fosil dapat menghasilkan polutan sehingga sangat berkontribusi menciptakan pencemaran udara. 5. Mengalirkan gas buangan ke dalam ekosistem air laut atau ke dalam larutan pengikat terlebih dahulu sebelum asap dikeluarkan ke udara bebas dengan tujuan mengurangi potensi terjadinya pencemaran yang dapat merusak dan membahayakan lingkungan. 6. Menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya upaya seperti ini, pasti kita akan sangat mengurangi polusi udara. Hal ini karena kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh meskipun jumlahnya sangat kecil. 7. Mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan membiasakan diri menggunakan transportasi umum atau mulai hidup sehat dengan menggunakan sepeda. 8. Mengganti bahan bakar kendaraan menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan seperti biogas. 9. Menjaga kelestarian hutan, dengan kata lain juga ikut melakukan tanaman 1000 pohon atau penghijauan dan menghindari diri dari orang-orang yang berniat jahat terhadap hutan. 10. Tidak melakukan penggundulan hutan. 11. Mulai melakukan penanaman tanaman-tanaman hijau dimulai dari lingkungan yang ada di sekitar rumah dan juga di pinggir-pinggir jalan. 12. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 13. Ikut menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita dan tidak membiarkan sampah berserakan. 14. Membedakan sampah organik dan juga non-organik. 15. Mengelola sampah non-organik yang masih layak pakai menjadi barang-barang yang berguna dan menimbun sampah-sampah organik agar menjadi pupuk organik. 16. Mengurangi penggunaan insektisida secara berlebihan karena dapat mencemari tanah. 17. Menumbuhkan kesadaran para petani atau pengusaha agrobisnis untuk tidak menggunakan hutan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Hal ini karena hutan sendiri keberadaannya sangatlah dibutuhkan.